Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat syukur yang kita lakukan dengan cara yang terbaik, dengan cara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala juga berikan kita kesempatan untuk duduk sejenak sama-sama kita mengkaji sejarah kehidupan manusia terbaik, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang seperti ini memang sudah selayaknya kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dua cara paling kita yang bisa kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan memperbanyak zikir ya kepada Allah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu hal yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap apa yang kita minta adalah ucapan hamdalah, karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi mengatakan idza qala al-'abd alhamdulillahirabbil alamin, ketika seorang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka lantas Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan hamidani 'abdi, hambaku telah memujaku. Dan ini yang sering diulang oleh Umar bin Abdul Aziz, dan ditanya oleh sahabat-sahabatnya kenapa sering mengulang di bagian awal surat Al-Fatihah, dan beliau mengatakan karena saya mengetahui ketika saya membaca awal surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala mendengar dan langsung menjawabnya. Dan yang kedua adalah salawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga mustahil salawat kita menjadi salawat yang berkualitas, salawat yang penuh dengan kecintaan manakala kita tidak mengenal seutuhnya perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kita mengkaji sirah adalah untuk semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi kita, dan juga untuk mengambil pelajaran kepada Nabi kita, sehingga tidak hanya di dunia saja kita mendapatkan manfaat ya dari banyaknya kita bersalawat kepada beliau, yang janji Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang bersalawat kepada Nabi, bagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis, man shalla alaihi wahidah sallallahu alaihi bi asyra, siapa yang mengucapkan salawat kepada aku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kali. Dan akan banyak keajaiban yang akan dihadirkan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah itu pun yang akan kita saksikan, yang akan kita dapatkan dalam perjalanan kehidupan beliau. Terlebih pembahasan kita adalah tentang perjalanan beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Pembahasan terakhir kita adalah tentang upaya pembunuhan Quraisy terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau bagaimana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Saleh dari upaya pembunuhan, dan Allah Subhanahu wa taala juga jadikan orang-orang yang mengepung rumah beliau tidak dapat melihat beliau ketika beliau keluar. Dan yang demikian ini bagian dari kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala munculkan karena kedekatan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah hanya beliau yang merasakan kebesaran Allah itu, maka nanti kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hal yang sama kepada sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Abu Bakar di malam Jumat, artinya Kamis malam. Keduanya keluar dari rumah untuk menuju ke arah selatan
Yathrib yang nantinya disebut dengan kota Madinah berada di daerah yang terletak di utara kota Makkah, karena yang demikian untuk mengecoh, untuk mengelabui orang-orang Quraisy sehingga tidak bisa mendeteksi kemana beliau dan Abu Bakar pergi. Dan ketika keduanya akhirnya sampai di sebuah tempat, ya di puncak bukit yang di situ ada gua, maka keduanya tinggal di dalam gua itu yang kita mengenal gua itu sebagai gua Thur atau gua Thawr, yang nanti banyak riwayat yang berkaitan dengan kondisi ketika beliau berada di dalam gua. Dikatakan nantinya ketika orang-orang Quraisy menyadari ternyata yang ada di rumah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian dibawa oleh orang-orang Quraisy, kemudian diinterogasi, dan mereka pun akhirnya tidak mendapatkan hasil, sehingga mereka mengerahkan para ahli yang bisa mendeteksi jejak untuk mencari keberadaan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, yang semua yang mereka miliki dikerahkan, bahkan sampai mereka membuat sayembara siapapun yang bisa mendatangkan Nabi Muhammad SAW ataupun Abu Bakar As-Siddiq, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, maka mereka sudah menyediakan 100 ekor unta. Jadi itu jumlah yang sangat besar, dan sehingga akhirnya banyak orang yang berusaha untuk mencari keberadaan beliau berdua karena ingin mendapatkan balasan yang sudah disediakan oleh orang-orang Quraisy. Nah, sehingga sampai dikatakan ada di antara mereka yang sudah berada di atas gua tersebut, dan seandainya mereka melihat ke arah bawah, maka pasti akan kelihatan keberadaan Nabi Muhammad SAW dengan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq yang berada di dalamnya. Nah, kisah-kisah yang beredar dikatakan mereka tidak menyangka kalau di dalam gua itu ada orang yang bersembunyi, karena ada sarang laba-laba yang berada di dalam atau di depan mulut gua, dan ternyata sarang laba-laba itu tidak rusak. Seandainya sarang laba-laba itu tidak rusak, artinya tidak ada orang yang masuk ke dalamnya. Ya, tidak ada orang yang masuk ke dalamnya, dan yang demikian menjadikan mereka tidak mengira kalau di dalam gua itu ada 2 orang yang bersembunyi. Kemudian riwayat yang lain mengatakan, dikatakan di mulut gua itu ada sarang burung, ya sarang burung, ya, di mana burung bersarang sampai kemudian punya anak di situ, dan seandainya ada orang yang masuk ke dalam gua dan gua itu pun sangat sempit, tidak luas, artinya pasti akan merusak sarang burung yang ada di pintu gua. Tapi ternyata burung pun masih tetap berada di situ, artinya tidak mungkin ada orang yang berada di dalamnya. Tapi 2 riwayat itu walaupun banyak diceritakan dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, tapi para ahli hadis mengatakan 2 riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, 2 riwayat yang lemah. Nah, namun apa yang menjadikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq tidak terlihat oleh musuh-musuh, tidak terlacak oleh orang-orang Quraisy? Maka yang benarnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an ketika Abu Bakar sangat takut, sangat khawatir luar biasa. Dan ketakutan Abu Bakar bukan karena beliau penakut, tapi karena khawatir terjadi apa-apa dengan Nabi SAW. Karena beliau adalah satu-satunya orang yang membersamai beliau, maka Abu Bakar seakan merasa ini tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga keselamatan Nabi. Namun Nabi hanya mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Syekh Asy-Sya'rawi menjelaskan, seandainya orang-orang Quraisy melihat ke arah bawah, yang kata Abu Bakar seandainya mereka melihat ke arah bawah terlihat keduanya, maka kata beliau orang Quraisy pun mustahil bisa melihat keduanya. Kenapa? Karena keduanya sudah dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang dirinya, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak sanggup dilihat oleh pandangan, dan Allah pun justru yang melihat pandangan-pandangan. Nah, artinya kalau di dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin untuk dilihat,
Bahkan sekelas Nabi Musa alaihissalam yang ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun tidak sanggup untuk melihatnya di dunia ini. Berbeda dengan nanti di surga, Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan orang-orang yang beriman untuk mendapatkan kenikmatan yang terbesar, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian sebagaimana yang Allah sabdakan di dalam Al-Qur'an, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah para penduduk surga berseri-seri. Kenapa? Karena mereka melihat kepada Rabb-nya. Nah, namun di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin untuk dilihat. Sehingga Syekh Syarawi berkesimpulan, keduanya dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mungkin dilihat, maka mustahil musuh dapat melihat keduanya. Walaupun kebersamaan Allah bukan kebersamaan Allah secara zat, tapi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara penjagaan, secara pertolongan, secara perlindungan. Maka ulama nanti membagi tentang ma'iyah menjadi dua macam ma'iyah. Ada ma'iyah yang bersifat umum, ada ma'iyah yang bersifat khusus. Nah, ma'iyah yang bersifat umum adalah ma'iyahnya Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh manusia yang demikian berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan ini adalah ma'iyah Allah yang bersifat umum, artinya dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, maka seakan Allah bersama kita dan Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Dan yang demikian tidak mengandung keistimewaan, tapi berbeda dengan ma'iyah yang bersifat khusus. Ma'iyah yang dia hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang tertentu. Seperti dalam hal ini adalah dua orang yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ulama mengatakan ma'iyah yang seperti ini bukan sekedar ma'iyah bi'ilmihi, ma'iyah dengan ilmunya saja, tapi ma'iyah bihifdihi wa nasrihi wa ta'yidihi, ma'iyahnya Allah dengan penjagaan Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah. Dan kalau siapapun yang sudah Allah bersamai, maka mustahil ada musuh yang bisa memberikan maaf. Ya, sehingga yang demikian, kalau bagi Nabi kita jelas beliau adalah Nabi, seorang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk Nabi kita bisa jadi yang demikian adalah dalail an-nubuwah, bukti kenabian. Tapi untuk Abu Bakar As-Siddiq yang demikian adalah karamah, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan kepada orang saleh. Ya, artinya menjadikan seseorang itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Yang bahasa kita adalah ilmu ngilang, tapi ini ilmu ngilang yang syar'i. Ya, bukan ilmu ngilang yang itu merupakan sihir, ya, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pertolongan dari syaitan. Nah, Nabi kita kalau kita lihat beberapa peristiwa sebelumnya, ketika dahulu beliau membacakan surat Al-Lahab yang menjadikan Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, merasa marah ya, karena dicela habis-habisan dengan turunnya surat Al-Lahab, sampai dia mencari Nabi Muhammad SAW untuk memarahi beliau. Dan beliau hanya duduk di samping Ka'bah bersama Abu Bakar, tapi yang terlihat hanya Abu Bakar, tapi Nabi kita tidak terlihat. Ya, sehingga akhirnya Abu Bakar merasa heran. Ya, dan Nabi SAW hanya mengatakan Allah tutup penglihatan dia dari saya. Dan ketika Nabi keluar, ketika dikepung juga sama. Ya, waja'alna baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akhshaynahum fa hum la yubsirun. Allah jadikan penghalang di depan mereka, di belakang mereka, dan Allah ikuti mereka sehingga mereka tidak sanggup untuk melihat Nabi. Dan di dalam gua itu pun Allah hadirkan hal yang sama. Tapi bedanya sekarang ada Abu Bakar yang juga merasakan yang demikian. Nah, yang demikian itu merupakan balasan atas kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ seakan menunjukkan kualitas keimanan Abu Bakar yang sudah sampai level yang seperti itu. Wajar nantinya Abu Bakar menjadi sahabat yang paling utama, sahabat yang paling mulia, yang tingkat keimanannya ketika ditimbang dengan
keimanan seluruh umat Nabi Muhammad, maka yang lebih berat adalah imannya Abu Bakar. Ulama yang lain menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik, fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengan menyebut namanya. Sebagian hanya memahami ayat ini untuk menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagai tawassul. Tawassul bil asma'ul husna. Tawassul dengan menyebut nama-nama Allah yang baik. Dan ini adalah jenis tawassul yang disepakati oleh para ulama. Jadi sebelum kita meminta apapun kepada Allah, kita menyebut nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta. Ketika kita minta rezeki, maka kita panggil nama Allah yang Razzaq. Kita meminta ampunan, kita panggil nama Allah At-Tawwab, Al-Ghafur. Ya, kemudian ketika kita minta ilmu, kita panggil nama Allah Al-Halim. Nah, sebagian mengartikan ayat tersebut dengan tawassul dengan menyebut nama-nama Allah ketika berdoa. Namun yang lain memaknai walillahil asmaul husna, dan bagi Allah nama-nama yang baik, fad'uuhu biha. Maka panggillah Allah, serulah Allah, agar Allah itu kemudian datang untuk membersamai kita dan memberikan perlindungan kepada kita. Bagaimana caranya? Dengan mengamalkan konsekuensi dari setiap nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pelajaran utama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat di fase Makkiyah adalah pelajaran iman, adalah pelajaran akidah. Mereka dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkenalan yang memang selayaknya, sehingga mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Karena orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, mereka mengenal Allah. Mereka mengenal Allah, tapi mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan mereka? Wala in sa'altahum man khalaqahum. Mereka mengatakan la yaquluna. Pasti mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaquluna. Ketika mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menundukkan matahari serta bulan, mereka pasti akan mengatakan Allah. Tapi kenapa kemudian mereka menyebutkan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain? Karena Allah tidak hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka membutuhkan sesembahan-sesembahan yang lain yang mereka menganggap dengan sesembahan itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surat Az-Zumar dikatakan perkataan orang-orang kafir, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka, kami tidak beribadah kepada mereka, yaitu para berhala, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, mereka tidak mengenal nama-nama Allah yang indah. Mereka hanya sekedar mengenal Allah secara umum. Dan inilah yang kemudian menjadi fokus Nabi. Nabi mengajarkan tentang Allah kepada para sahabat, bahkan mengenalkan Allah sebelum mengenalkan perintah dan larangannya. Karena kalau orang sudah mengenal perintah dan larangan Allah sebelum mengenal Allah dengan benar, maka yang ada dia cenderung lari dari perintah dan larangan Allah. Tapi kalau orang sudah mengenal Allah sebelum mengenal perintahnya, dan inilah yang menjadi pelajaran bagi para sahabat, maka ketika mereka mendengar perintah dari Allah dan mereka sudah cinta kepada Allah, maka mereka laksanakan dengan maksimal. Dan ketika mereka mendapati larangan Allah, maka mereka tinggalkan dengan maksimal. Makanya di zaman sahabat kita ketahui ada istilah wajib dan sunnah. Tidak kita ketahui ada istilah makruh dan haram. Mereka berusaha apapun perintah Allah dan Rasulnya mereka jalankan, apapun larangan Allah dan Rasulnya mereka tinggalkan. Itu adalah hasil mereka yang ketika belajar mengenal Allah dulu, baru mengenal perintah dan larangannya. Yang hasilnya itu adalah fikih takwa. Tapi kita yang belum sepenuhnya mengenal Allah, yang mau tidak mau kita sudah harus mengenal perintah dan larangan Allah karena kita sudah mukallaf. Ya, sehingga ketika kita menjalankan perintah Allah kadang tidak maksimal, cenderung kita malas. Ketika kita meninggalkan larangan Allah itu pun juga sama, cenderung
ya tidak maksimal juga. Kadang ketika diajak untuk mengerjakan yang sunnah, pemerintah kita hanya mengatakan cuman sunnah doang. Ketika diminta untuk meninggalkan yang makruh, kita mengatakan cuma makruh doang. Dan itu adalah fikih fatwa dari ya proses ataupun hasil dari pembelajaran yang salah urutan. Nah, makanya nama Allah itu nanti ada dua. Ada nama Allah yang berkaitan dengan jalan, kemuliaan Allah yang demikian tidak mungkin untuk kita sibukkan dalam diri kita. Tapi ada nama Allah yang berkaitan dengan unsur keindahan jalan. Jadi kalau Allah itu Rahim, berarti kita pun harus menjadi pribadi yang Rahim, ya pribadi yang penyayang. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi linta walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Disebabkan karena sedikit dari rahmat Allah, maka kamu menjadi lemah lembut oleh Muhammad. Jadi kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi seorang yang sangat lembut? Karena beliau ingin mensibghah diri beliau dengan nama Allah Ar-Rahim. Walaupun tafadhal ghalidhal qalbi, jika engkau adalah orang yang kasar, orang yang keras hatinya, maka orang-orang akan lari dari sekeliling. Karena beliau mengenal Allah Ar-Rahim, maka beliau jadikan pribadi beliau sebagai seorang yang Ar-Rahim, penyayang. Ketika Allah itu Al-Halim, berkaitan dengan ilmu, maka kita pun harus berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang juga berilmu dalam setiap aktivitas kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakim, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana, ada hikmah, maka kita pun berusaha dalam setiap amalan kita, ya kita hadirkan hikmah-hikmah, ya ada kebaikan-kebaikan. Jadi setiap nama-nama Allah yang baik itu diusahakan oleh para sahabat untuk diaplikasikan dalam kehidupan mereka seakan Allah hadir bersama mereka. Ya bukan Allah secara zatnya kemudian membersamai manusia, mustahil. Itu akidah wahdatul wujud, dan yang demikian adalah kafir. Ya tapi memahami Allah membersamai hambanya adalah tadi kita mensibghah diri kita dengan konsekuensi dari nama-nama Allah yang indah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan membersamai kita dan memberikan pertolongannya kepada kita, memberikan penjagaannya kepada kita. Dan itulah yang dihadirkan ketika Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam Gua Thur itu. Sehingga kalau sudah dibersamai oleh Allah, musuh pun tidak akan sanggup untuk memberikan masalah. Padahal kita tahu yang duduk bersama orang-orang Quraisy ya adalah syaitan atau iblis. Tapi ternyata iblis atau syaitan pun tidak sanggup mendeteksi keberadaan keduanya. Tidak sanggup mendeteksi keberadaan keduanya. Jadi bukan hanya manusia, tapi sampai dari musuh-musuh Islam yang berasal dari golongan jin, berasal dari golongan syaitan, itu pun tidak sanggup untuk mengetahui keberadaan keduanya. Nah, di dalam gua itu nanti ketika yang pertama masuk adalah Abu Bakar dan mengecek semua kondisi yang ada di dalamnya, sehingga setiap lubang ditutup oleh Abu Bakar. Kemudian akhirnya beliau masuk dan meminta agar Rasul beristirahat. Yang kemudian ada satu lubang yang belum ditutup, sehingga beliau tutup dengan kaki beliau. Yang ketika itu ternyata itu adalah lubang dari yang binatang apa yang menyengat, entah kalajengking ataupun yang lain, sehingga ketika Abu Bakar disengat, ya Abu Bakar tahan. Cuman akhirnya saking gak kuatnya itu air mata beliau menetes. Ya, dan ketika Nabi bangun kemudian dia didoakan oleh Nabi dan diberikan ludah oleh Nabi kemudian menjadi sembuh. Nah ini khusus untuk Nabi. Ya cuman kadang kita ikuti itu. Ya, sakit mata dikasih ludah. Ya, apalagi yang manggil itu ludahnya orang yang baru bangun tidur. Kemudian sakit apa, luka, dikasih ludah. Ya silahkan itu diteliti secara medis kalau untuk kita. Ya apakah itu karena mengandung bakteri yang baik, karena bakterinya sudah bersama kita, ya sehingga bisa mematikan bakteri-bakteri yang buruk, ya Allah. Tapi kalau Nabi kebanyakan menyembuhkan sahabat, ya dengan ludah beliau. Makanya kalau beliau meludah itu menjadi rebutan
para sahabat. Yang sama ketika Ali bin Abi Thalib nanti matanya sakit juga sama dikasih ludah oleh Nabi. Yang kemudian nanti sahabat yang lain sakit juga sama. Nah itu namanya dalail an-nubuwah, bukti-bukti kenabian. Tapi berbeda dengan orang yang Allah hinakan, seperti nanti ada Musailimah al-Kadzdzab yang melakukan dengan hal yang sama. Ya, orang sakit mata diludahi jadi buta. Kemudian orang sakit keras diobati malah mati. Nah itu bentuk bentuk penghinaan awal terhadap musuh-musuh Islam. Nah itu salah satu hal yang air susu untuk keduanya ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika keduanya berada di dalam gua dan juga untuk menghilangkan jejak Abdullah bin Abi Bakar. Dan keduanya berada di dalam gua itu malam Jumat, kemudian malam Sabtu dan malam Ahad. Adapun malam Senin nanti keduanya bersiap untuk keluar dan menuju ke Madinah, yang ketika itu dibantu oleh seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Huwairith Al-Laythi, yang dia adalah seorang yang masih kafir ketika itu, yang memang sudah dipercaya oleh Abu Bakar untuk mengawal perjalanan mereka berdua untuk menuju Madinah. Nah, kita mengenal Asma yang disebut dengan Datun yang Tawain, pemilik dua ikat pinggang. Yang beliau dikatakan demikian karena merobek ikat pinggang beliau. Ya, satu akhirnya dipakai, ya kemudian satunya lagi digunakan untuk mengikat perbekalan. Sebagian mengatakan ini terjadi ketika baru pertama keduanya keluar dari rumah Abu Bakar untuk berhijrah. Artinya bekal yang disiapkan adalah perbekalan dari rumah Abu Bakar untuk bertahan di dalam gua. Ya, karena tidak mungkin Asma kemudian mengirim makanan itu bolak-balik dan luar fur, dan itu justru kemudian memancing perhatian dari orang-orang Quraisy. Namun sebagian mengatakan Asma datang. Tapi kapan datangnya? Datangnya itu adalah di hari terakhir menjelang keberangkatan. Jadi Asma datang ke sana untuk membawa perbekalan, yang fungsi perbekalan ini nanti untuk perjalanan menuju ke Madinah. Tapi untuk 3 hari makan di dalam gua itu kan sudah diberikan perbekalan di awal, kemudian diberikan air susu kambing yang dikembalikan di sekitar gua tersebut. Nah, sehingga Asma datang ke sana, dan nanti juga dikatakan untuk Amir bin Fuhairah, budaknya Abu Bakar ini juga sama, membersamai berhijrah yang ke Madinah. Berarti Nabi tidak hanya bersama Abu Bakar, tapi yang utama memang keduanya. Nanti dibersamai oleh Abdullah bin Huwairith, dia sang penunjuk jalan, juga dibersamai oleh Amir bin Fuhairah, yang budak Abu Bakar. Nah, ketika mereka siap untuk melakukan perjalanan, ternyata tidak langsung ke utara juga, tetap ke selatan, ke arah Yaman, sampai kemudian tiba di sebuah tempat yang jarang dilewati orang. Yang jalan tersebut kemudian baru berbelok ke arah utara dengan menyisir pantai di Laut Merah, ya, sehingga jarang orang yang lewat di jalan tersebut, sehingga tidak terdeteksi oleh orang-orang Quraisy. Dan nanti ada beberapa hal yang terjadi selama perjalanan. Kebiasaan Abu Bakar ketika melakukan perjalanan itu adalah kadang Abu Bakar berada di bagian depan Nabi, kadang di bagian belakang Nabi, kadang di bagian kanan Nabi, kadang di bagian kiri Nabi, sampai Nabi kemudian merasa aneh dengan sikap Abu Bakar. Gimana Abu Bakar hanya memastikan keamanan Nabi. Seandainya terjadi apapun, tidak sampai bahaya itu mengancam Nabi, tapi Abu Bakar mengorbankan dirinya ketika ada apa-apa. Juga nanti diceritakan ketika siang hari sangat terik, tidak ada tempat untuk bernaung, sehingga hanya ada satu batu besar yang kemudian Abu Bakar menyiapkan di sisi batu itu untuk tempat Nabi beristirahat, dan kemudian ada seorang pemuda yang sedang mengembalakan kambing, dan di situ kemudian Abu Bakar menyiapkan susu untuk Nabi SAW. Artinya semua kebutuhan Nabi dipenuhi oleh Abu Bakar. Juga kejadian yang
yang terjadi adalah ketika mereka melewati sebuah tenda. Ya, sebuah tenda, yang tenda itu ada seorang wanita. Ya, di depan tenda itu yang biasa orang-orang Arab terkenal dengan kedermawanannya. Namun ketika itu tidak ada hal yang bisa disuguhkan. Ya, karena kondisi sangat sulit. Ya, dan tenda itu adalah tendanya Ummu Makkah. Yang ketika itu suaminya sedang pergi keluar untuk mengembalakan ternak-ternak mereka. Dan orang Arab kalau mengembalakan ternak itu ya tidak dalam waktu singkat, kadang memang agak lama ya, karena untuk mencari rumput itu kan tidak selalu kemudian dekat dengan tempat tinggal mereka. Ya, sehingga yang berada di tenda itu hanya Ummu Makkah, yang di situ hanya ada kambing yang sedang sakit, yang tidak bisa dibawa untuk dikembalakan karena sedang sakit. Nah, maka Nabi kemudian meminta izin untuk memerah kambing yang sedang sakit. Ya, dan diizinkan oleh Ummu Makkah, kemudian akhirnya diperah oleh Nabi, dan ternyata kambing yang sakit itu bisa menghasilkan air susu yang sangat banyak. Ya, kemudian akhirnya diminum oleh Ummu Makkah yang juga tidak ada makanan bagi dia, kemudian dia minum sampai kenyang. Kemudian nanti Nabi berikan kepada sahabat-sahabat beliau, ya, kemudian semuanya minum dengan kenyang, kemudian Nabi juga minum, dan akhirnya Nabi memerahkan lagi untuk ditinggalkan bagi si tuan rumah. Dan Ummu Makkah ini beliau ketika nanti suaminya datang, kemudian suaminya diceritakan kejadian itu, dan suaminya pun yakin yang datang itu adalah Muhammad SAW bersama sahabatnya. Dan dia pun kemudian berkeinginan untuk membersamai Nabi. Ya, karena tahu memang beliau adalah seorang yang Allah utus. Dan Ummu Makkah ini yang kemudian nanti meriwayatkan hadits berkaitan dengan ciri fisik Nabi. Karena suaminya nanti bertanya tentang ciri fisik Nabi, dan itu dijelaskan dengan sangat detail. Makanya nanti berkaitan dengan Syama'il Muhammadiyah, ciri-ciri fisik Nabi. Salah satu kitab yang menjadi rujukan adalah Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, yang di situ menghimpun penjelasan dari para sahabat berkaitan dengan ciri fisik Nabi. Nah, nanti yang menjadi rujukan utama adalah keterangan yang disampaikan oleh Ummu Makkah ini. Jadi ternyata beliau bisa memberikan deskripsi yang sangat detail berkaitan dengan ciri fisik Nabi. Nah, wallahu a'lam, apakah ini yang menjadi ciri khas perempuan itu kalau melihat seseorang itu bisa melihat dengan sangat detail. Ya, sahabat nanti memberikan keterangan tentang ciri fisik Nabi, tapi tidak ada yang sedetail Ummu Makkah. Sampai sedetail itu dijelaskan, dan itu menjadi rujukan. Nah, sehingga kalau kemudian kita sering mendengar setan itu tidak bisa menyerupai Nabi. Ya, setan itu tidak bisa menyerupai Nabi. Ya, setan ini kan atau jin kan punya kemampuan untuk menyerupai manusia, tapi dia tidak bisa menyerupai Nabi. Ya, makanya kayak Dajjal di akhir zaman itu, ketika ada seseorang yang datang untuk melawan Dajjal, maka Dajjal hanya mengatakan, apakah kamu mau aku hidupkan kembali bapak dan ibu? Dan orang itu mengatakan iya. Maka akhirnya Dajjal menyuruh dua syaitan untuk merubah wujudnya sebagai ayah dan ibu orang tersebut, sehingga orang tersebut akhirnya menjadi pengikut Dajjal. Artinya syaitan bisa mengubah wujudnya. Nah, tapi untuk Nabi tidak bisa. Makanya dalam mimpi pun syaitan tidak bisa merubah wujudnya seperti wujud Nabi. Makanya mereka yang bermimpi bertemu Nabi, maka insya Allah itu memang Nabi SAW yang dilihat dalam mimpi. Tapi masalahnya syaitan bisa tidak ngaku-ngaku sebagai Nabi. Nah, ini menjadi pembahasan ulama. Maksudnya syaitan tidak bisa menjadi Nabi dalam wujudnya itu, apakah kemudian tidak bisa ngaku juga? Karena sebagian ulama mengatakan syaitan bisa kalau kemudian ngaku-ngaku sebagai Nabi dalam mimpi seseorang. Nah, sehingga orang yang kemudian bermimpi bertemu dengan Nabi, tapi orang itu belum pernah belajar tentang ciri fisik Nabi.
Nah maka bisa jadi yang dia temui itu bukan Nabi. Gimana caranya tahu itu Nabi atau bukan? Dicek saja. Coba ceritakan kayak gimana tadi yang kamu lihat. Ketika yang diceritakan tidak sama seperti ciri fisik Nabi yang dituliskan oleh para ulama melalui riwayat dari para sahabat, yang maka yang dilihatnya itu bukan Nabi. Ya maka tadi kalau ingin ketemu dengan Nabi, pelajari dulu ciri fisik Nabi. Yang ciri fisik Nabi. Ya nanti kalau dibahas dia biasanya di bagian akhir. Ya dari kitab-kitab sirah itu di bagian akhir nanti dibahas tentang ya ciri fisik Nabi. Ya nanti berkaitan dengan rambut Nabi, misalkan sebagian sahabat mengatakan rambut Nabi itu sampai ya bulu, ya sampai apa namanya daun telinganya. Ada yang mengatakan sampai puncaknya. Ini saya coba mengamalkannya. Ya jadi ustaznya gondrong gitu. Ya nyobain gitu ya, minimal ada yang bisa ditiru dari Nabi. Biasanya kan kalau ibu-ibu itu nggak usah sunnah yang itu, sunnah Nabi masih banyak gitu. Biasanya kalau suaminya pengen nikah lagi, Nabi itu istrinya banyak gitu. Nah sunnahnya Nabi yang lain saja belum diamalkan kok gitu. Ya yang lain dulu lah, itu minimal yang lain dulu itu ya tadi gitu. Nah cuman untuk rambut Nabi itu di awal beliau menyisir ke belakang, ya yang istilah ulama as-sadr. Jadi beliau tidak apa namanya, ya pokoknya di belakang kan. Cuma nanti akhir beliau nanti untuk menyelisih orang-orang Yahudi yang biasanya begitu, itu beliau belah rambutnya. Nah nanti bagaimana belahnya? Yang itu bahasa ulama itu farq, belah. Sebagian ulama mengatakan di belahnya itu di tengah. Ya, jadi bagian kiri sama dengan bagian kanan. Nah ini disebutkan oleh para ulama untuk mengikuti sunnah Nabi. Jadi kalau masa kecil dulu itu ada zaman tren rambut Malaysia, gitu ya. Itu kan rambut belah tengah. Itu dulu kalau saya di pondok itu ada larangan dari pondok, dilarang rambut itu di belah tengah, gitu kan. Bolehnya hanya belah pinggir. Nah itu kemudian kalau panjang juga nggak boleh. Nah saya ingin mencoba mengubah cara berpikir seperti itu. Ya kalau kemudian untuk dijaga, dirawat, ya teratur ya, karena Nabi memerintahkan untuk memuliakan rambut. Ya tapi nggak harus begitu. Jadi ya silakan mau dipendekkan juga silakan. Yang mau nyobain ya gondrong juga silakan. Minimal sekali seumur hidup lah itu. Ya kalau nanti dijebol. Nah itu Ummu Ma'bad yang memberikan penjelasan terkait dengan terkait dengan ciri fisik Nabi. Tapi insya Allah nanti akan kita bahas sendiri, yaitu pembahasan tentang Syama'il al-Muhammadiyah, yaitu ciri-ciri fisik Nabi. Nah kemudian nanti ada orang yang melihat pergerakan Nabi, sehingga kemudian disampaikan kepada seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Kemudian Suraqah bin Malik mengatakan itu bukan Muhammad, bukan. Ya, dia mengatakan itu bukan Muhammad agar tidak memancing yang lain mengejar. Tapi ternyata yang mengejar siapa? Yang mengejar dia sendiri. Ya, jadi hati-hati dengan orang yang mengatakan enggak bukan gitu ya. Tapi dia ambil sendiri nanti. Yang dia mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan oleh Allah. Artinya dia siapkan kudanya, ya dia pacu sekencang-kencangnya, ya sehingga bisa menyusul ya Nabi SAW dengan Abu Bakar. Tapi setiap kali dia mendekat, kemudian yang terjadi adalah ya kudanya terperosok. Kemudian dia meminta untuk ya didoakan agar tidak begitu, akhirnya kudanya bisa kembali. Kemudian ngejar lagi, ya sampai beberapa kali hingga akhirnya dia yakin ya ini bukan orang biasa. Ya ini bukan orang biasa. Dan akhirnya dia membuat kesepakatan dengan Nabi, yang nanti kesepakatan itu ditulis oleh Amir bin Fuhairah. Ya ini bukti kalau kemudian yang membersamai Nabi bukan hanya
Ya, bukan hanya Abu Bakar, tapi yang paling utama adalah Abu Bakar. Yang lain hanya sebagai yang pengiring saja. Nah, dia dibuatkan surat khusus, surat yang memberikan jaminan keamanan kepada Suraqah bin Malik. Dan Suraqah bin Malik ini adalah seorang yang wajahnya itu sering digunakan oleh setan untuk berubah wujud menjadi manusia. Ya, Suraqah bin Malik. Nanti di perang Badar, ya setan pun mengubah wujudnya seperti wajah Suraqah bin Malik. Tapi kenapa Suraqah? Ya, kenapa Suraqah? Ya, karena nanti ada kepentingan. Ya, karena Suraqah dari Bani Mudlij yang orang-orang Quraisy juga bermusuhan dengan ya Bani tersebut, sehingga ketika mereka ingin menyerang muslimin di Madinah, mereka khawatir diserang balik oleh musuh-musuhnya. Dan ketika syaitan merubah wujudnya menjadi Suraqah, dan Suraqah ini adalah pemimpin kaumnya, ya saat yang memberikan jaminan gak akan diserang. Makanya siap pergi saja kalian ke Madinah untuk menghabisi muslimin. Nah, tapi intinya beberapa sahabat itu nanti ada yang wajahnya tadi digunakan oleh syaitan, ya untuk mengubah wujud Suraqah bin Malik. Ada yang wajahnya itu biasa digunakan oleh malaikat untuk mendatangi Nabi, Dihya bin Khalifah al-Kalbi. Ada yang wajahnya itu mirip Nabi Isa, ya Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Bahkan nanti ada sahabat yang wajahnya mirip Dajjal. Ya, cuman akhirnya beliau bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, gimana ini? Ya, kata Nabi, tidak ada masalah. Ya, kenapa? Karena dia kafir dan kamu mukmin. Jadi kesamaan fisik itu bukan sesuatu yang menjadi aib. Ya, fisik kan kita tidak bisa memilih kan. Ya Allah, kenapa fisik saya begini? Ya, kenapa saya itu tidak setampan siapa? Itu yang setampan Nabi Yusuf itu beban berat bagi antum. Ya, karena Nabi Yusuf itu ya bagaimana kemudian harus mendapatkan fitnah yang bertubi-tubi dengan ketampanan beliau. Ya, jadi tidak selalu tampan itu sesuatu yang mengenakan. Makanya Allah itu tahu. Ya, Allah itu tahu sehingga Allah sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi fisik antum itu ya memang ukuran antum sanggupnya begitu. Setampan itu ya memang sebatas itu kemampuan kita biar tidak menjadi fitnah bagi orang lain. Ya, terlalu tampan juga kalau ada razia orang-orang tampan antum kena. Ya, terlalu jelek juga sama, razia orang jelek juga nanti kena ya. Yang sedang-sedang saja lah. Nah, itu Suraqah bin Malik tadi dibuat jaminan keamanan khusus. Makanya nanti ketika dia tertangkap di Fathu Mekah, dia tunjukkan surat yang dulu ditulis ya di hadapan Nabi itu. Ya, sehingga oleh para sahabat akhirnya dilepaskan. Kenapa? Dia punya surat keamanan khusus dari Nabi. Ya, walaupun nanti akhirnya dia masuk Islam. Dan Nabi mengabarkan, wahai Suraqah, ya suatu saat kamu akan dapati ketika Persia ditaklukkan, ya kamu menggunakan ya gelang-gelang raja Persia, perhiasan raja Persia. Dan yang demikian mungkin di awal bagi orang Arab itu sebuah mimpi di siang bolong. Ya, orang Islam yang sedang tertindas. Ternyata Nabi mengatakan menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi itu kayak ya mimpi di siang bolong. Ya, makanya kayak Suraqah pun masuk Islamnya agak pelan kemudian, tidak langsung percaya. Tapi nanti kejadian itu terjadi ketika Khalifah Umar, ya di zaman Khalifah Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Persia. Dan karena tadi mendengar hadits Nabi itu, jadi Suraqah itu dipakaikan seperti apa yang beliau sampaikan di hadis itu. Nah, cuma setelahnya nanti dalam sebuah riwayat diambil kembali oleh Umar bin Khattab dan mengembalikan harta-harta itu ke Baitul Mal. Ya, dan Suraqah protes. Ya, kenapa kok diambil kembali? Padahal Nabi mengatakan Suraqah memakai yang demikian itu. Dan Umar mengatakan, iya, karena Nabi hanya mengatakan kamu memakai, bukan kamu memiliki. Ya, jadi hakmu cuma memakai saja. Setelah dipakai ya diambil lagi. Ya, untuk membuktikan memang hadis Nabi itu benar. Ya, jadi itu Suraqah bin Malik. Kemudian nanti ketika Abu Bakar bersama Nabi itu mereka naik di satu unta. Mereka di awal bawa 2 unta, maka bisa jadi unta satunya digunakan oleh sahabat yang lain. Nah,
biasa Nabi itu kalau naik unta itu Nabi yang di bagian depan, Abu Bakar di bagian belakang. Ini kalau kita biasanya jemput kiai, kalau sekarang sudah ada mobil kan. Kalau dulu yang paling memungkinkan pakai motor. Sebelum ada motor, sepeda. Nah, kiainya di mana biasanya? Di belakang. Ya kalau mungkin sepeda onta ya mungkin lah kan, nggak mungkin kiainya suruh goes kan. Ya bisa ngos-ngosan tuh sampai di tempat pengajian itu udah gak kuat mengisi pengajian. Kalau motor kan masih kuat kan, cuma ngegas doang. Nah kalau Nabi itu di bagian depan, Abu Bakar di bagian belakang, dan selalu dalam kondisi Nabi itu yang mengendarai. Jadi sesekali kalau jemput ustadz itu kalau pakai motor, suruh ustadznya yang nyetir. Macam Nabi itu yang depan ustadz gitu. Ya walaupun dia nggak harus begitu juga, tapi kalau Nabi memang di bagian depan. Makanya nanti untuk Abu Bakar ini orang yang sangat terkenal. Makanya sampai lewat jalan yang sempit pun orang itu kenal Abu Bakar. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW tidak banyak orang yang kenal. Makanya ketika melewati seseorang kemudian ditanya, wahai Abu Bakar, itu siapa yang bersama? Ya, Abu Bakar mengatakan ini penunjuk jalan saya. Nah itu menggunakan bahasa Tauriyah. Dia mengira penunjuk jalan itu karena Nabi yang nyetir menunjukkan jalan. Tapi maksud dari Abu Bakar penunjuk jalan itu adalah penunjuk jalan kehidupan. Nah itu bahasa Tauriyah agar orang tidak mengetahui kalau yang berada dengan Abu Bakar adalah Nabi Muhammad SAW. Ya dan kemudian perjalanan itu nanti sampai di Kuba. Ya persinggahan pertama itu di Kuba. Ya di Kuba itu di hari Senin. Ya tanggal 8 Rabiul Awal. Ulama mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal Nabi Muhammad SAW sampai di Kuba. Dan perjalanan awal hijrah itu di awal bulan Rabiul Awal. Nah sampai di Kuba di hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal. Dan tadi berangkat dari Gua Thur hari apa? Ya malam Senin. Ya berarti mulai hari Senin kan berangkatnya kan. Ya berarti berapa lama perjalanan? Ya sekitar 1 pekan. Ya tapi itu kan lewat jalan yang tidak biasa. Dan itu pun ke arah selatan terlebih dahulu baru kemudian ya ke arah utara. Makanya nanti tidak lama Ali bin Abi Thalib juga menyusul. Dan Ali karena berangkatnya sendirian cenderung lebih cepat. Ya dan Ali pun nanti berangkat juga ya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dan Ali menyusul itu setelah 3 hari perjalanan. Untuk apa Ali menunggu sampai 3 hari? Ya karena selesai mengembalikan titipan orang-orang Quraisy itu, ya butuh waktu 3 hari. Berarti kira-kira banyak atau tidak barang yang dititipkan kepada Nabi. Ya mereka tidak percaya kepada Nabi, tapi giliran nitip barang yang mereka pun tidak percaya kepada orang terdekatnya, itu nitipnya kepada Nabi. Makanya Allah pun mengatakan sebetulnya mereka tidak mendustakan wahyu Muhammad, tapi yang mereka dustakan itu adalah ayat-ayatnya Allah. Ya karena mereka punya kepentingan duniawi. Sebetulnya mereka pun meyakini tentang ya keamanan Nabi Muhammad SAW. Ya dan nanti di Kuba Nabi tinggal ya di sana selama 4 hari, dari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Baru nanti di hari Jumat itu melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Ya dan Kuba di Madinah ya sekarang menjadi satu bagian. Kalau dulu Kuba itu sendiri, Madinah itu sendiri. Ya dan di Kuba Nabi memang tidak berniat untuk menetap di sana. Makanya Nabi tidak membuat rumah. Tapi yang Nabi bangun pertama adalah masjid. Makanya setiap ya, tempat atau perkampungan muslimin itu memang ya sudah harus ada masjidnya, karena semua perubahan itu harus dirubah dari masjid. Jadi semuanya berkaitan dengan kemasyarakatan, perubahannya ada di masjid. Makanya masjid pertama yang dibangun itu Masjid Kuba, dan nanti kemudian baru Nabi melanjutkan ya perjalanan dan pembahasan tentang sampainya Nabi di Madinah. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Baik. Ya, sibgha. Nah, sibgha itu secara bahasa dia calupan warna. Calupan warna, sibgha Allah.
celupan warna dari Allah. Wa man ahsan minallahi sibghah. Maka siapakah yang lebih baik celupan warnanya dari Allah? Dan ulama menggunakan kata sibghah ini ya untuk beberapa, ya untuk istilah dan nama-nama Allah yang indah, yang dia punya konsekuensi untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah itu kita sibghahkan, ya kita warnakan ke dalam diri kita. Makanya manusia itu punya fitrah, dan fitrahnya selaras dengan nilai dan keislaman. Setiap orang itu suka keadilan, itu fitrah. Tapi tidak semua orang bisa menjadi orang yang adil. Makanya orang yang zalim pun dia suka keadilan. Setiap orang itu suka kejujuran. Tapi orang yang suka kejujuran belum tentu menjadi orang yang jujur. Nah, maka itu fitrah. Nah, kita tahu ya kejujuran itu sesuatu yang baik. Keadilan sesuatu yang baik. Kasih sayang itu sesuatu yang baik, dan yang demikian termasuk konsekuensi dari mengimani ya nama-nama Allah yang indah. Nah itu yang kemudian kita hadirkan dalam kehidupan kita. Nah itu menjadi sibghah. Jadi suka adil itu fitrah, menjadi adil itu sibghah. Suka kejujuran itu fitrah, menjadi jujur itu sibghah. Suka kasih sayang itu fitrah, menjadi orang yang menyayangi dan mengasihi itu sibghah. Nah itu secara penerapannya. Tapi kalau secara bahasa sibghah itu celupan warna. Makanya kita mewarnai kita dengan nama-nama Allah yang indah, seakan Allah kita menghadirkan Allah dalam diri kita. Bukan zat Allah yang kita hadirkan dalam diri kita mustahil. Tapi tadi konsekuensi dari nama-nama Allah ini yang kita hadirkan dan kita warnakan dalam diri kita, sehingga akhlak kita itu adalah akhlak yang sesuai dengan keimanan kepada Allah. Ya makanya kemarin di khutbah saya katakan akhlak muslimin itu merupakan cerminan dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu. Kalau dia tahu Allah itu Maha Penyayang, kok dia tidak menjadi pribadi yang penyayang? Berarti ada masalah dengan iman dia, dan terlihat di akhlak dia yang tidak penyayang. Ya, dia mengetahui Allah itu Maha Adil, kok dia nggak adil? Berarti masalah dengan akhlak dia, yaitu masalahnya dia berawal dari keimanan dia itu masalah. Nah begitu itu sih. Wallahu a'lam. Kalau tidak salah kan Rasulullah tiba itu banyak yang menawarkan untuk tempatnya gitu. Iya. Itu Rasulullah membiarkan pada untanya untuk membeli, dan untanya duduk, lalu disitulah dibangun masjid. Apakah itu yang Masjid Al-Quba itu? Bukan, itu nanti Masjid Nabawi. Jadi di Al-Quba, di Kuba dia beliau tidak lama. Beliau tadi 4 hari di Kuba. Nanti ada 2 pendapat beliau. Ya beliau tinggal di mana, nanti ada 2 pendapat. Saya lupa 2 nama sahabat ini yang Nabi singgah di situ. Saya lupa namanya. Ada 2 orang sahabat yang dikatakan Nabi tinggal di rumah beliau. Ya tapi 2 riwayat ini nanti yang sahih yang satu, yang masyhur yang satu. Ya di mana nanti satunya itu tempat singgahnya Ali bin Abi Thalib. Jadi 4 hari membangun masjid tadi kata. Iya, salah satunya aktivitasnya bangun masjid. Kalau 4 hari selesai masjid. Ya kalau masjid jangan kayak masjid Kuba begini. Ya masjid, bahkan Masjid Nabawi saja itu kan, kalau kita lihat bangunannya itu kan sekedar dibikin tembok-tembok di. Ya, dan itu pun temboknya tidak utuh sampai atas. Nah kemudian udah kayak tembok biasa saja. Ya sekitar itu dikhususkan untuk bangunan, ya untuk sesuatu tertentu, dan termasuk dibikin Nabawi pun yang atapnya itu kan yang hanya bagian depan saja, bagian imam dan ya saf-saf yang pertama saja. Nah jadi 4 hari selesai enggak ya? Kayak begitu ya insya Allah selesai. Jadi jangan bayangkan masjidnya kayak begini lama. Itu yang jadi masjid kiblat kayak sekarang itu ya? Enggak, beda. Yang kiblatnya nanti ada sendiri. Ya ada pun nanti yang membiarkan untahnya menderumnya di mana itu nanti untuk Masjid Nabawi. Ya kan dari Kuba melanjutkan perjalanan. Makanya saya dari Kuba sini, habis ini melanjutkan perjalanan pulang lewat Masjid Nabawi. Ya, makanya dulu di sini singgah pertamanya di Al-Quba dulu. Ya sebelum ke arah. Baik.
nggak mau mimpikan Rasul, kan mimpi itu kan nanti kan kita melihat. Nah, melihatnya itu kan ya kalau memang, makanya nanti syaitan itu bisa menjadi fitnah bagi orang-orang yang mimpi, manakala kemudian memang ya di situ sekedar pengakuan tapi tidak bisa diketahui fisiknya secara jelas. Makanya kalau kemudian yang kita lihat itu adalah ya wajah Rasul secara utuh, sempurna, fisiknya secara sempurna, dan kemudian kita cocokkan dengan ya ciri beliau sebagaimana yang dijelaskan oleh para sahabat. Ya ketika mensifati ciri fisik beliau, maka kita yakin itu Rasul. Jadi kalau kemudian kita melihatnya itu sempurna wajah Rasul, dan ketika kita cocokkan memang seperti itu adanya, maka itu jelas Rasul, tidak mungkin yang lain. Karena syaitan tidak bisa meniru wajah beliau. Tapi kalau kemudian tidak kita dapati wajahnya, sekedar sesosok yang mengaku sebagai Rasul, maka yang begitu masih belum kita bisa pastikan itu adalah. Ya terlebih kalau kemudian sesosok yang kemudian akhirnya mengatakan kamu ini nabi berikutnya, itu jelas setan yang begitu. Ya makanya kalau kemudian ada pesan-pesan khusus yang kemudian wajahnya tidak bisa kita lihat, nah baiknya memang ya tidak kita yakini sepenuhnya karena belum tentu itu adalah nabi. Tapi kalau kemudian kita bisa melihat sempurna dan kemudian kita cocokkan memang sempurna sama, insya Allah itu nabi. Kalau ya, jadi nanti untuk mimpi kan ada 3 jenis. Ya, ada mimpi itu yang pertama hadithun nafas, itu ungkapan jiwa. Yang ungkapan jiwa itu kalau kita ingin apa, nggak keturutan ke bawah mimpi. Ya, pengen makan soto Lamongan, nggak keturutan. Ini untuk orang yang Jawa Timur nggak sempat pulang, boleh pulang kampung. Dia pengen makan soto Lamongan, nggak keturutan ke bawah mimpi. Nah itu nggak ada artinya. Kalau di mimpi itu makan soto Lamongan, kayaknya habisnya makan soto Lamongan, nggak ada artinya. Atau pengen jadi pejabat, ya, jadi DPR, kemudian dia mimpi duduk di Senayan. Nah itu juga nggak ada artinya itu. Ya minimal dia ke Senayan main-main doang gitu, nggak jadi pejabat. Nah yang demikian ketika diceritakan pun nggak ada artinya, nggak ada. Kemudian 2 mimpi yang lain, satunya adalah mutasyirat, mimpi yang merupakan kabar gembira. Satunya lagi mimpi yang buruk, itu mimpi dari setan. Nah kalau mimpi yang dari setan ini nggak boleh diceritakan. Ya, jadi pertama kalau yang buruk tadi nggak boleh diceritakan. Nah kalau mimpi yang mutasyirat ini, yang dia bukan mimpi buruk, nah itu boleh diceritakan. Tapi yang boleh diceritakan itu apakah harus diceritakan? Ya tidak harus juga. Tapi boleh atau tidak boleh. Ya makanya Nabi Yusuf itu kan mimpi kepada ayahnya, mimpi kemudian diceritakan kepada ayahnya, tapi nggak boleh diceritakan kepada saudaranya. Kenapa? Kalau isinya itu kebaikan, belum tentu semua orang suka kebaikan itu. Nah sehingga kalau kemudian ia mimpi bertemu dengan Nabi dan ternyata setelahnya itu kok benar seperti yang disampaikan, ya kita lihat dulu. Ya tidak bisa kita perhatikan dulu. Makanya nanti kalau kaitannya dengan syariat, berarti kan tidak bisa kita terapkan hanya berdasarkan keterangan yang ada dalam mimpi. Makanya kan yang hadis apa, yang biasanya surat apa itu, yang harus disebarkan kepada 10 orang, kalau tidak nanti terjadi bencana buruk pada dirinya, pada keluarganya, akhirnya disebarkan. Itu kan berdasarkan orang yang mimpi kan. Nah kalau yang demikian ya tidak ada landasan untuk yang seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak berkaitan dengan syariat, kok kejadian apa yang dikatakan di dalam mimpi itu, apakah kemudian itu pasti Nabi? Ya belum tentu juga, manakala belum bisa kita pastikan wajahnya adalah wajah Nabi. Tapi kok kejadian beneran? Ya setan pun kadang tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Dari mana setan tahu? Ya dari kuping berita yang ada di langit. Tapi yang begitu itu hanya jarang-jarang. Ya hanya jarang-jarang. Makanya kadang dia dapat satu informasi, dia kasih ke dukun atau dia manfaatkan tadi untuk membuat fitnah di kalangan manusia.
Makanya seandainya apa yang dimimpikan itu kok terjadi, ya sudah. Ya seandainya diceritakan ke orang pun ya diceritakan kepada orang-orang yang kita rasa orang itu baik, yang tidak menimbulkan fitnah setelah itu. Ya jadi, ya kalau mimpinya tidak termasuk mimpi yang buruk, ya mimpi yang mutasyarat silakan diceritakan. Atau termasuk aktifun nafas ketika memang mau diceritakan. Ya, tapi tadi kita harus pastikan ketika kita ceritakan itu ada manfaat yang bisa didapatkan. Ya, tapi kalau tidak ada manfaat dan justru kemudian menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan fitnah, nah baiknya memang tidak kita ceritakan. Sehingga kalaupun diceritakan pun pilih orang yang bisa kita percaya untuk diceritai mimpi kita tersebut. Nah begitu Pak. Baik, ada yang lain? Cukup. Baik, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.